MKA. Menghafal Al-Quran berakhlak mulia. Hayya 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 MKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Nurul. Morning. Nice to meet you. You too. How are you today? I'm great. Okay. Good morning, Ummahat. Good morning, Mrs. Ulfa Mariatul Kiptia. Good morning, Ummahat of Markas Quran Al-Hanif students. How are you, Mom? How are you today? Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah. First of all, I want to introduce myself. My name is Siti Halimah. I'm a Muyassirah in Markas Quran Al-Hanif. And I have 2 children. Today I want to be I'm sorry. My name is Siti Halimah, and today I am to be your master in this class. Maybe it is a precious chance for me in very special occasion. First of all, let's say 2 thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who He gives freedom and happiness, healthy and mercy, so we can attend and participate in this special event. And in this English class, without any obstacle. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of the light from the darkness in the light in this life. Okay. Maybe 3 weeks ago, introduction from Miss Nurul, but maybe today we want to introduce again, maybe. Mrs. Nurul is SPD as our teacher in this English class today. Okay, and this special morning we have several agenda as follow. One, the first opening, and the second question by Mrs. Nurul Huda, and 3 question and answer. And the last one is closing and praying. No? Let's be open this class by saying Bismillah al-Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Before class, English class will be open. I want to say about ayat and Quran in Surah Hujurat, verse 13. A'udzubillahi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa
illa lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allah created human as nation and tribes so that people who know each other. But how do we get to know each other between humans? It is by language. With our language, we'll be able to communicate between humans. And as a Muslim, we have a duty to deliver the Quran because Islam is the religion for all humans in the world. We have to export in international language, which later will make it easier for us to communicate, conveying verses of Quran to all people in the world. Okay. This is it. In my opinion, maybe I want to learn English today. Okay. The second agenda is lesson by Miss Nurul Huda. Miss Nurul Huda, time is yours. Thank you so much. So, Saudara Siti, so I'm very happy to be here. Alhamdulillah. Yang lain bisa di-mute, Bunda semua. Yang lain bisa di-mute dulu. Tinggal 3 ya? Apa? Mohon untuk Bunda yang lain di-mute dulu. Silakan. Baik, Saudara. Sebelumnya kita mulai slide. Oke, sebelumnya kita explain dulu. Insyaallah kita akan mulai start kelas ini 10 kali pertemuan dan so the participants are going to be ada yang dari mostly itu dari orang tua murid dari Markas Quran Al Hanif dan beberapa ustazah dari MKA, kita sebutnya MKA juga turut hadir dalam kelas ini. Selanjutnya, Selanjutnya untuk teman-teman yang lain yang mungkin di-invite dari Nurul ya. Kita punya teman-teman dari MKA mostly domisilinya Depok, Bogor dan sekitarnya. Teman-teman yang di-invite yang lain ada yang dari Balikpapan, dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, dari Padang, dan mungkin dan juga range-nya juga dari beberapa banyak pekerjaan. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang dokter, ada yang dosen, 2 orang dosen atau berapa orang, ada yang guru, ada yang bidan, bahkan ada yang bidan YouTuber. Well, yang followernya berapa ribu ya, Masya Allah ya. Dan juga ada ibu-ibu yang Masya Allah, ibu rumah tangga, itu sebenarnya pekerjaannya bukan ibu rumah tangga, tapi mengurus rumah tangga. Well, working or not working mom, they do hard. Yeah, keep spirit. Selanjutnya, apa ya? Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang mengatasi trauma bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kelas ini sudah di-start dari kemarin, dari minggu lalu itu kayak teaser atau opening. Kita bahas tentang trauma bahasa Inggris, bagaimana cara menghandle trauma bahasa Inggris ketika kita zaman dulu ketika SD atau SMP menghadapi bahasa Inggris, bisa jadi ada trauma-trauma, merasa bahwa ini terlalu sulit, ini terlalu susah, atau merasa pernah ditertawai atau dicemooh oleh teman-teman. Sebentar. Aduh, kok malah nyetel TV, Pak? Mohon Bunda yang lain untuk di-mute dulu. Ya, mohon untuk di-mute Bunda yang lain. Tadi sampai mana ya, saya lupa.
Trauma. Jadi untuk mengatasi trauma, bagaimana cara mengatasi trauma zaman dulu? Mungkin saya bahas sebentar ya untuk sedikit review bahwa sebenarnya kata expert tidak ada orang yang belajar bahasa asing atau L3 istilahnya yang tidak pernah salah. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris yang notabene itu adalah bahasa asing bagi kita dan kita itu salah, maka itu wajar. Maka yang harus ditertawakan bukan kita tetapi orang yang menertawakan kita karena dia tidak paham teori belajar bahasa Inggris seperti itu. Terus kemudian yang kedua tentang apakah mungkin kita mengajarkan anak kita bahasa Inggris sedangkan itu bukan bahasa pertama kita, bahasa ibu dia gitu, maksudnya mother tongue dia. Ada sangat mungkin karena anak-anak itu mereka sebenarnya dikaruniai oleh Allah seperti chips bahasa di kepalanya. Dan kita dengar dia ketika usia 6 bulan, 3 bulan itu kayak mengeluarkan pronunciation Jerman, Prancis, Indonesia kayak kayak gitu-gitu. Dan karena kita memaparkan ke mereka bahasa Indonesia atau bahasa daerah, akhirnya pronunciation itu memudar dan hilang sehingga mereka tidak lagi bisa mengutarakan pronunciation itu dan harus belajar lagi ketika kelak. Jadi kalaupun ada orang NTB atau NTT, bayi NTB NTT dan dibawa ke Prancis, nah itu akan bisa bahasa Prancis gitu. Orang Prancis dibawa ke Indonesia itu akan juga bisa bahasa Indonesia bayinya. Nah, terakhir bahwa sebenarnya kelupaan dan ketika anak-anak itu dipaparkan dengan banyak bahasa seperti bahasa kita misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kemudian bahasa Inggris, mereka itu bilingual atau multilingual, banyak bahasa, itu akan mengaktifkan banyak-banyak sel saraf dan itu akan berbeda kepintaran anak-anak yang hanya bisa satu bahasa dan anak-anak yang dan mereka mampu banyak bahasa. So that's why jika ibu-ibu mempunyai kakek Sunda, neneknya Papua, lalu suaminya orang Bugis, nah sedangkan ibu sendiri adalah orang Jawa, itu Masya Allah banyak sekali yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Misal satu sahabat saya, dia dan suaminya terus bahasa Indonesia ke anaknya, dia bahasa Jawa Kromo kalau nggak salah, ke anaknya seperti itu. Nanti kalau pas di sekolah anaknya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, so he got 4 languages gitu. Itu akan, jadi nggak usah malu, saya masa diajarin bahasa daerah, why not gitu. Ketika dia pulang kampung dia akan bisa mingle dengan kakek neneknya di kampung gitu, mingle sama pas disuruh ke warung nggak bakal gitu. Wah, ini anak kota nih, anak Jakarta nih, kita jual ya 2.000 dijual 2.500 gitu, nggak kan gitu. So I think itu awareness seperti itu harus ditingkatkan lagi untuk kita mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah kepada anak-anak. Lalu juga harus optimis untuk belajar bahasa asing karena insya Allah itu bisa dipelajari gitu. Dan karena motivasi kita semakin besar, motivasi kita semakin bagus. Kayak motivasinya belajar bahasa Inggris apa? Saya mau jalan-jalan nanti ke Dubai atau ke Turki atau ke Malaysia shopping kayak gitu. So you need English, right? So if you want to, jika ingin dakwahnya ke orang Inggris, maka ya harus bisa bahasa Inggris seperti itu. Well, itu untuk mengatasi trauma. Jadi kalau misalnya ada kesalahan guru-guru kita atau teman-teman kita ketika zaman dahulu yang menyebabkan kita merasa, aduh, saya tidak pede bahasa Inggris, ya dimaafkan saja. Mungkin mereka belum paham ilmunya. Teman-teman kita masih puber, masih teenager, jadi masa agak labil. So, ya dimaafkan seperti itu. Nah, setelah dimaafkan, maka hati kita akan lapang untuk belajar selanjutnya. Gitu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu namanya pronunciation, kita akan belajar tentang intonation in question, link sound, pronunciation, emphasized, and common mistake in pronunciation. Slide nomor 2, tolong Ustazah. Slide nomor 2, ntar saya baca. Number 3. Yeah, it's okay. Nomor 2 itu slide-nya isinya, saya cek di. I remember. Jadi
Anak-anak itu belajar bahasa pertama itu adalah dengan mendengar. Bayi ketika lahir dia nangis kan, habis lahir pasti dia dengar azan atau dengar azan gitu atau iqamat. Nah, berarti input yang pertama bahasa yang diperoleh oleh manusia sebumi adalah listening. Jadi kenapa kok nggak belajarnya dari Are You There, Miss Nurul? Kita nggak belajarnya dari grammar, kita belajarnya dari karena kita mau ngajarin bayi atau anak-anak toddler, balita atau anak SD, ya kita mesti belajarnya dari kita dulu benarkan pelafalan kita dulu. Baru ntar kalau grammar nanti kita akan masukkan di perjalanan kita yang 10 meeting ini gitu. Akan ada bahasan grammarnya. Tapi untuk pertama kita mesti benerin dulu our pronunciation, how to sound like British, how to sounds like English speaking person. Nah, seperti itu. Kita akan belajar intonasi di pertanyaan. Karena kalau di bahasa Indonesia itu cara bertanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu akan beda. Beda pelafalan, beda arti gitu. Saya karena jadi curhat ya. Jadi karena bahasa Inggrisnya lebih mendominasi ketimbang bahasa Indonesia. Jadi pas awal nikah sama abinya si Amal itu pernah terjadi kecelakaan. Maksudnya karena beda intonasi. Jadi maksud saya bukan kecelakaan like car accident, not that one. Kayak Abi, Aniki, saya panggilnya Aniki. Aniki, ini ya. So gara-gara itu dalam bahasa Inggris. Maksudnya saya adalah pernyataan, dia anggap itu pertanyaan. Karena di bahasa Indonesia itu ada pertanyaan, sedangkan di kepala saya itu adalah pernyataan. Jadi kayak, gitu. So like that. So akan ada beda intonasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, gimana cara bisa belajar, gimana cara bisa melafalkan yang benar? Nah, dalam pertanyaan nanti kita akan belajar. Selanjutnya adalah link sound, dan pronunciation dan emphasize, bagaimana penekanan dalam bahasa Inggris, dan common mistake in pronunciation, kesalahan biasa yang dilakukan oleh orang Indonesia dalam pronunciation. Kayak misalnya kita bilang the dalam bahasa Inggris itu mostly people of Indonesia say the book, the star. Nah, it's not it's the. Sama persis mengucapannya seperti the dalam bahasa Arab. Za. You say the, it's not the, it's the. Ya. Jadi ingat aja kalau misalnya ada the di kepala itu harus ada huruf za. Nah itu doang. So you remember it. When they say they, it's not they. Kita bilang mereka kan. They, it's not they, it's they. Anggap aja ada za. Kemudian kita sambungin pakai huruf Latin. Jadi dia bacanya they. Za jadi they. Kayak gitu. Oke, dan terakhir tips untuk pronunciation adalah jangan malu buka mulut. So you cannot talk in English like, okay, I don't want it. Like, you cannot. You have to open your mouth. Open. Like, masih ingat kata guru pas di kampus, coba lihat orang African American ngomong. Pasti mulutnya buka. Lebar-lebar. Oh, ya benar-benar. So what? What are you doing? I don't like it. Like, you know, they're very expressive. And, yeah. Dan they use a lot of expressions like kalau misalnya kita compare sama Indonesia, kalau misalnya nonton film Indonesia, anak-anaknya nangis palingan kayak gini, gitu kan? Terus like that, right? Kalau orang Inggris lah, I don't like it, you know what? So they use a lot of expression. Jadi kalau ketika belajar bahasa Inggris, maka berlebay-lebay lah dalam berekspresi gitu. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia udah ya maaf ya punten ini salah ya. Kalau udah belajar bahasa Inggris, I don't like it. You know what you're doing is wrong. Like you have to have that kind of expression. So jadi ketika belajar bahasa Inggris, kita tidak mengadaptasi culture mereka semua. At least kita bicara seperti cara orang itu ngomong. Beda kan intonasi kalau ngomong sama orang Padang atau orang Batak sama orang Sunda. Itu pasti beda. Kalau sama orang Sunda kita suaranya agak lebih lembut. Nah, kalau ngomong sama orang Padang atau orang Batak itu it's okay to speak loud. Like it's okay for us to speak like suaranya agak dikerasin kayak gitu. It's common seperti itu. Well, nggak juga sih, tergantung sih sikon. Tapi kalau di compare kan biasanya suara yang akan lebih lembut biasanya Sunda atau Jawa. Nah, kalau Padang biasanya kita suaranya agak lebih intonasinya agak tinggi. Bukan berarti marah, tapi that's how it is gitu. Sama seperti ngomong sama
when we learn English, like they're more expressive than us. Dia lebih ekspresif daripada kita. Oh, ada catatan, bentar Pak. Takut sama, ya. Nah, sebelum kita belajar pelafalan lagi, kita harus mengeliminasi kayak berapa hal yang negatif yang ada di sekitar, karena ini Indonesian style. Karena kita sometimes kita mudah cuma atau salah, atau ini nih yang kayak suicide misalnya dia ada meeting, it's a real story, ada meeting rapat penting, terus kemudian presenternya atau yang ngomongnya itu salah ucap, terus tiba-tiba ada salah satu anggota dalam meeting itu membenarkan pronunciation si ibu atau si bapak ini di orang banyak. Itu meeting penting bro, itu meeting penting gitu. Like dalam Islam kita kan nggak boleh disuruh mengkoreksi seorang itu jangan di depan umum. Pun kalau belajar baiknya nggak usah di depan umum. Kalau anak murid, misalnya anak SD atau TK, mungkin kita bisa cari cara gitu ya untuk mengkoreksi mereka. Tapi mungkin mereka nggak bakalan. Saya anak nih di rumah kalau pronunciation-nya salah, biasanya nggak usah dibilang kamu salah deh gitu. You just say that yang benarnya kayak gini. Gitu. Gak gitu ngomongnya, bukan ngomong gitu. Dik maksudnya ini ya, gitu. Jangan bilang kamu salah ya. Emang sih agak susah, tapi insya Allah bisa. Jangan disalahin, tapi kasih tahu aja yang benernya. Kalau kita ngajar ke anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, no way. Like you don't do that. Pak, itu yang benernya ini loh. Ya, bayangin coba, ibu atau bapak dibenerin kayak gitu di depan umum. Jadi itu kayak menambah trauma lagi kan, jadi dimaafin aja gitu orang-orang kayak gitu. Jadi public shaming. Tapi karena kita tinggal di Indonesia dan kemungkinan itu akan ada, well it's okay. Kalaupun kita dikoreksi orang di depan umum, well ya foreign language gitu. Itu adalah foreign language, dan kalau saya salah ya kita nyengir kuda aja. Salah ya, oh thank you, dah lanjut gitu. Whatever, we are learning gitu. I don't care. So lanjut ya ke intonasi di pertanyaan. Intonation in question. Miss Nurhuda, could you speak loudly? Oh yeah, sorry. Can you hear me? Oh, yes. I hear. Genandra cannot hear your voice. Oh yeah, I'm sorry. Now can you hear me? Sudah bisa terdengar? Yeah. Yes. Alright. Nah, sekarang kita 5W1H question, yaitu why, where, when, who, why, and how. Bentar, lagi cari alat tulis. Bentar. Mana ya? So, dalam bahasa Inggris, kita, kalau bahasa Indonesia, kita bilangnya, kamu mau makan apa? Kayak gitu kan. Kamu mau makan apa? Naik kan? Intonasi naik. Kamu mau makan apa? Saya mau makannya bubur ayam. Gitu kan, turun kan. Saya mau makannya bubur ayam. Turun. Kamu mau makan apa? So it's like naik incline. Saya maunya bubur ayam. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu beda. What do you want to eat? What do you want to eat? Like what do you want to eat? Bukan what do you want to eat? No. We don't say that. We don't say, what do you want to eat? No, not like that. Tapi itu seperti pernyataan dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan 5W1H dalam bahasa Inggris itu persis seperti pernyataan dalam bahasa Indonesia. So like this. Where's the key? Where is the key? Where is the key? Jadi kayak turun pas akhir. Who is in the kitchen? Who is in the kitchen? Like, why do you put the knife there? Why do you put the knife there? So, why do you put the knife there? No, we don't say that. Why do you put the knife there? Gitu. Who is in the kitchen? Who is in the kitchen? Like turunnya di akhir gitu. Siapa di dapur? Beda kan? Siapa di dapur? Naik. Nah, kalau di bahasa Inggris, who is in the kitchen? Kita turun pas terakhir. Gitu. Persis seperti pernyataan di bahasa Indonesia. How are you? So, bukan how are you? No. How are you? No. Apa kabar? Apa kabar? Ibu-ibu apa kabar? Bukan. How are you? So, how are you? Like, how old are you? Turun ya. How far is your hometown? So, it's like, ingat aja pas kalau bertanya ada bahasa Inggris ke 5W1H, itu intonasinya persis seperti
pernyataan dalam bahasa Indonesia. What do you want to eat? Where is the key? When will you sleep, son? Kapan sih kamu mau tidur, nak? Itu ya. Kapan sih kamu mau tidur, nak? Mungkin seperti itu. Alright, so kita next ya. Itu untuk 5W 1H. Selanjutnya untuk pertanyaan. Nah, kalau ini persis nih seperti bahasa Indonesia. Untuk yes no question. Yes no question maksudnya pertanyaan yang jawabannya itu ya atau enggak doang. Are you okay? Are you okay? Kamu baik-baik saja? Nah, itu kita naik incline. Are you okay? Is he a president? Like that. Dia presiden ya? Nah, itu kita benar. Dia presiden ya? Oh, sorry. Berarti intonasi dia presiden ya? Ah, itu harusnya di 5W 1H. Sorry. Dia presiden ya? Nah, kalau ingat 5W 1H-nya bahasa Inggris tuh, ingat aja kita bertanya tapi pakai ya di belakangnya. Kamu mau ini ya? Do you want this one? Nah, gitu. Kamu mau ini ya? Do you want this one? Nah, ingat aja kita tambah aja ya di belakang biar enak. Rumah kamu jauh ya? How far is your hometown? Di kepala kita ngomongnya rumah kamu jauh ya, itu aja biar intonasinya benar. How far is your hometown? Like, rumah kamu jauh ya, tapi rumah kamu jauh. Rumah kamu jauh. Nah, beda kan? Jadinya untuk yes no question. Untuk yes no question kayak do you want to sleep? Like do you want to sleep? Like it's increase. Sleep? Yes. Do you want a pizza or a bubur ayam? Oh sorry. Do you want pizza or bubur ayam? So it's increase. Ya aja belakangnya tuh dinaikin. Kamu mau pizza atau bubur ayam? Ah, kalau di bahasa Indonesia itu orang ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu yang normal gitu. So next. Untuk nah, kita seringnya mikirnya ketika belajar itu kalau belajar grammar itu pertanyaan itu pasti 5W 1H atau di depannya ada is, am, are, do you, do, does gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau untuk sehari-hari, ini untuk bukan bahasa tulis ya, itu boleh menggunakan kalimat biasa tapi jadi naik, intonasinya naik, itu jadi question. You want to go? Kamu pergi? Nah, itu boleh gitu. You want the book? You want that book? So, itu boleh. You don't like sate padang? So, itu benar. Itu berterima. Jadi kalau misalnya mau bertanya, dalam bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari, kita bisa pakai kalimatnya kalau pernyataan, dikasih aja tanda tanya di belakang, itu udah jadi kalimat tanya. Tapi bedanya ada intonasi tadi. You want to go. Itu statement. You want to go. Itu, sorry, apakah saya cepat sekali? Lambaikan tangan juga terlalu cepat. Sorry. Ya, cepat sekali kah, Ustazah? Iya, ya? No, okay. Thank you. So, kalau intonasinya pernyataan dalam bahasa Inggris, you want to go. You want to go. Itu adalah pernyataan. You want to go, kamu pergi. Nah, itu adalah pertanyaan. Nah, itu dia. You want to go? You want to go. You want to go, question. You want to go. It's a statement. Next. Miss Nurul? Yeah? Maybe the participant will be, could you be to repeat your voice? Ya, halo. Gimana kalau kita ngikutin Miss Nurul ketika membacakan materi-materi, kemudian kita menirukan gitu. Oh, oke, boleh. Sorry. Okay. Ya. Yes. Yep. Biar praktis gitu. Biar kita praktis. Okay. Oh, right. Good. Miss? Oke, ya. Yep. Oke, Ibu-ibu, kita siap-siap melafalkan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Right, jangan di-mute ya. Mohon jangan di-mute. Ya. Kita akan langsung praktis ya. Langsung praktis. Ikutin Miss Nurul. Yep. Ini masih oke. Sip, kita coba ya. What do you want to eat? What do you want to eat? Okay, good. One more time. What do you want to eat?
What do you want to eat? Louder, I don't hear any sound. Keraskan suaranya. Kayak tadi dibilang kan, kita belajar bahasa terus lebay. Saya harus kencang-kencang. Kalau bisik-bisik nanti muscles-nya tidak ada muscles memory. Muscles memory itu memori otot. Jadi lupa dia. Ini saya mau bilang the atau bilang the. Ini they atau they. Nah, so like that. Okay, so repeat after me. What do you want to eat? What do you want to eat? Do you want to eat? What 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 do you want to eat? Right, the next one. Where is the key? Where is the key? Good. Where is the key? Where is the key? Where is the key? Good. When will you sleep, son? When will you sleep? Good. When will you sleep, son? When will you sleep, son? Good. Who is in the kitchen? Who is in the kitchen? In the kitchen? Bukan lagi. Who is in the kitchen? Who is in the kitchen? Kita harus memaksakan diri untuk diturunin suara di bawah. Kayak emang awal-awal itu emang agak aneh sih, tapi saya dulu juga gitu. Agak susah untuk menuruninnya di belakang, tapi setelah dipaksa insya Allah bisa. Oke, semangat ibu-ibu. Why do you put the knife there? Why do you put the knife there? Good, great. That sounds better. Why do you put the knife there? Why do you put the knife there? Good. How are you? How are you? Good. How old are you? How old are you? Good. How old are you? Turunin suara di belakang. How old are you? Good. Good job. How far is your hometown? How far is the hometown? Nah, good. Next. Nah, kalau ini bisa nih. Are you okay? Are you okay? Good. Everyone can do it. Is he a president? Is he a president? Right. Do you want to sleep? Do you want to sleep? Good. Do you want a pizza or a bubur ayam? Do you want a pizza or bubur ayam? Nah, ini semua bisa nih yang ini. You want to go? Want to go? Good. You want that book? You want that book? You don't like sate padang? You don't like sate padang? Oke, itu dia. Next. Oke, nah kalau yang ini link sound. Nggak apa-apa, di turn on aja itunya, volumenya. Nah, saat huruf konsonan ada di akhir kata, ketemu huruf vokal di awal kata, bacanya disambung. So, ini mungkin lebih ke practice. Coba, next. Next, susah. Nah, saya gini nih. Dalam bahasa Inggris, itu ada namanya, kayak sama-sama kayak kita ya, ada konsonan, ada vokal. Kita menyebut konsonan tuh consonant in English, dan vokal tuh vowel. Vowel untuk vokal, konsonan itu consonant, mirip dengan bahasa Indonesia ya, consonant and vowel. Nah, dalam word bahasa Inggris itu, kayaknya di mute dulu deh, biar itu nanti pas praktis aja ya. Oh ya, apa namanya? Biar kita right. Jadi ada namanya link sound. Jadi kayak kalau ada noun, bentar saya tulis. Name is. Kalau ada kebalik ya kelihatannya. Sorry. Kebaca nggak ya? Kebalik ya? Oh, kebalik ya. Ini ada. Nggak bisa ya baca di mirror nggak bisa. Oh ya. Bentar dibalik deh. Ntar.
Tada. Kelihatan? Udah kelihatan, Ibu? Name is kebalik Name tapi is. Ya. Terbalik. Name Kebalik, is, Kang? name is. Kalau ini? kebalik tapi Name is. Ini Name is. kebalik juga. iya Oh, kebalik. ini kebalik. Malah kebalik. Oh, kalau ini kebalik juga. Iya kebalik. 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 Biasa Keduanya aja, kebalik. Bunda. Oh, Miss tulisannya Nurul. biasa aja. Biasa aja. Oh, sorry. Bentar. Nih, kelihatan? Ya. Ya, Right. Name is. Jadi kalau ini adalah kalau suaranya kalau suaranya terakhir itu adalah mati gitu maksudnya name. Name. Kita nggak. Sorry ini kejedut si Suhel. Jadi kejedut nih. Biasa ibu-ibu lagi tidur anak kepalanya kejedut jadi ya sedikit ada korban. So name is ketika ada dua kata. Nah, link sound artinya suara yang dihubungkan. Ketika ada dua kata, dan kata pertama itu, suara terakhirnya itu konsonan. Ini konsonan. Dan kata setelahnya berbunyi gitu, ada vowelnya, berbunyi, is, i kan? Is, itu boleh disambung. Name is, jadinya. Name is. Jadi bacanya bukan name is, tapi supaya kayak kelihatan bule, kita bacanya gitu ya? name is. Ya, name is. Jadi ini kita bacanya name, lupa nih. Name is. Nah ini nih kalau garis miring ini artinya bacanya gini loh. Jadi istilahnya fonetik kalau dalam belajar bahasa. Jadi bahasa sebumi itu cara bacanya bisa nih kalau kita ada belajar ini nih kita bisa baca semua bahasa. Iya. Yeah. Pasti kita tahu sounds-nya seperti apa. Nanti insya Allah kita akan belajar beberapa. Ini seperti AE jadi kayak name. Oh, name. Saya lupa nih benernya kayak mana AE atau name. Bentar. Saya cek dulu ya kamu saya nanti salah. Bentar ya. Takut salah. Bentar ya. Oh, name. Name. Nah, gini kalau kita ketemu di Google. Sorry. Ini ya. Kelihatan nggak ya? Name. Oh, EI berarti. Bukan name ya, salah saya tadi. Name. EI kan? EI. Jadi, sorry, salah. Yang benernya ya, name. EI, name, diphthong. Oh, name. Name is. Name is. Berarti itu tuh bacanya disambung. Yang ini. Name is. My name is. Yes, my name is. My name is. Ya kalau jadi link sound itu adalah kalau misalnya ada konsonan, suara bunyi konsonan di akhir kata, kemudian kata selanjutnya berbunyi vokal, kita sambung bacanya. Jadi bukan my name is Nurul Huda, but my name is Nurul Huda. Which one is more sounds like natural gitu. So I want a pizza, or I want a pizza. Sorry, I want a pizza. I wanna itu agak slang word. Tapi nggak apa-apa sih. I want a pizza. I want. Jadi kalau orang Amerika dia pronounce-nya agak lebih lebih casual, lebih simple. Kalau orang British itu lebih lebay. Oke. Seperti ini kira-kira. I want a butter on my cake. I want a butter on my cake. Spread some, please. That's British. So I want a butter on my cake, please. I want a butter on my cake, please. That is British. But when you say American English, I want a butter on my bread. Sorry. I want a butter on my cake, please. So that's American. I want a butter on my cake, please. Saya mau pakai mentega di atas kue saya, tolong. So,
So in British, mereka lebih meliuk-liuk bahasanya, sedangkan orang Amerika itu lebih lebih casual, lebih sederhana seperti itu. Jadi kalau di Jawa yang kromonya itu British, yang biasanya itu jadi pun kalau orang Amerika kalau ketemu sama orang British agak gitu juga sih. Oh ya, better to talk like this. So kayak bahasa bangsawan. Kalau it's lebih baik ngomongnya kayak gini. It's better to talk like this. It's a British. But when American, they're going to say, well, it's better to talk like this. It's better to talk like this. It's better to talk like this. So kayak gitu. Kalau nonton Harry Potter itu pernah denger kayak gini kira-kira. Harry Potter, you have a wardrobe. Dia ngomong apa coba? Harry Potter, you have a wardrobe. Itu ngomong apa coba? So kalau orang Amerika dia bakal bilang, Harry Potter, you have a wrong thought. Harry Potter, kamu punya pikiran yang salah. Wrong kan? Kita taunya kalau Indonesia yang lebih mudah di telinga kita kadang American. Karena R-nya agak lebih jelas. Dan kadang kalau orang Inggris itu R itu kadang dihilangkan. Jadi wrong, dia bilang wrong. Wrong thought pikiran ya. Think, thought pikiran. Harry Potter. Dia bilang Harry Potter. Bahkan kalau bilang world, dunia, world, dia bilang apa coba? World. I want to travel the world. Dia bilang no, kita bilang no. Bahasa American, they say no. British are going to say no. No, how could you do that? No, how could you do that? That's a British, but American, they say, no, how could you do that? No, how could you do that? So that's American. Oh, itu lebih kayak yang to die. Kita bilang today, dia bilang to die. Saya nggak ahli bahasa Inggris Australia, tapi ketika orang Australia ngomong ya saya tahu kalau kita bilang kalau mereka bilang hari ini, dia bilang to die, untuk mati. To die. Itu maksudnya hari ini, today. They're going to say to die. Dan kadang kalau bahasa Afrika, South Africa, bahasa Inggrisnya orang Afrika Selatan, itu agak lebih jelas R-nya. Misalnya dia ada nama orang Trevor, tulisannya Trevor, Trevor. Trevor. Bahasa Inggris yang berterima biasanya Trevor. Dia akan bilang Trevor. Are you going to bring that here? So that's South African. Itu bahasa orang South African. Kalau orang bahasa Inggrisnya orang India itu lebih beda lagi. You know what? I want to say that again and again. You don't want to hear me, don't you? So that's how. They say the. Like di bahasa Inggris nggak ada the. Sebenarnya di beberapa suku di Indonesia kita punya the ya. Kalau di bahasa Inggris nggak ada yang the. Tapi for Indian, sometimes they use that. Want to buy that and that and that. You want to buy that? You like that, right? Oh, chip. So like that. So that's how they said. Nah, kalau kita ke Malaysia juga, kita akan juga bisa dengar aksen Malaysia. Aksen Malaysia kayak mana ya? I'm not that able to speak in Malaysian English. Tapi nanti kalau teman-teman dengar, coba boleh cek di YouTube perbedaan bahasa Inggris orang-orang di dunia itu akan terlihat. Cuptrai lah. Cobalah. Ada yang pernah teman yang bilang ketika dia jalan-jalan ke Malaysia, penjualnya saladnya bilang gini, cuptrai lah, coba, try. Try, ini silahkan dicoba, cuptrai. They say that. So kalau dengar orang Singapura atau orang Jepang bahasa Inggris itu juga akan beda. So banyak, tapi kenapa nih Mas Nurul ini semuanya dikasih tahu? Nggak, itu cuma untuk sekilas aja. Yang sekarang kita pelajari mostly adalah mostly kita use American English and some of them are British English. Jadi untuk ngasih tahu aja bahwa tidak semua orang dan
untuk perbedaan dialek itu bukan berarti memperbedakan masa intelektual mereka, bukan. Itu hanya ketika mereka menggunakan cara mereka berbahasa ke bahasa Inggris. So, if they want someone talk to you in, bahkan sorry, ada aksen Indonesia. They want to, I cannot really use Indonesian accent, but when Indonesian person spoken English, sometimes I can recognize that. Jadi kayak apa ya, kayak, alright, in this occasion, let's try to improve our speaking. Nah, sometimes Indonesian person speak like that. Dan ketika di dunia perdebatan, ketika masih jomblo, ketika saya ikut lomba, itu tingkat Indonesia atau dunia. Jadi ada di Better Indonesia dan dia pintar dan dia bangga dengan aksen Indonesianya itu. Dia akan selalu memperjelas suara R. Tidak seperti orang yang belajar bahasa Inggris lain, dan dia pintar ya. Dia di Better yang pintar lagi beberapa orang. Dan dia bangga dengan bahasa Indonesianya itu, dengan aksen bahasa Indonesia, dan bahkan ada yang pakai aksen Jawa. Ya, dengan R yang jelas. So, in this occasion, ladies and gentlemen, we try to convince you about this occasion, blah, blah, blah. Try that, really wrongdoing. Saya benar-benar tahu nih orang pasti bisa bilang wrong. Pasti bisa bilang wrong. Tapi dia mau dia mau celebrate, merayakan aksen bahasa Indonesianya, dia it's okay, dia confident aja dengan aksennya itu. It's clear that the point of view of you, I don't say that the statement is really clear, wrong interpretation, persecute, kind of that. So ya, oke, kita kembali ke jalan yang benar ya. Maaf agak melenceng. So, itu untuk kasih overview-nya. Ya, yang belum dimut, mohon untuk dimut dulu ya Bunda ya. Ya, ini Bunda Tini, mohon untuk dimute dulu. Kita lanjut ke link sound tadi ya. Oke, sip. Ya, sudah mau jam 7 ya? Jam 8 ya? Aduh. Oke, saya percepat saja. Next. Right. Link sound yang tadi tentang link sound. Right. So my name is Nurul Huda. Mungkin nanti suaranya saya akan record ya untuk teman-teman bisa ulang di rumah. Nanti akan di-share di grup yang suara-suara yang di sini. Right. My name is Nurul Huda. Bukan my name is Nurul Huda, tapi my name is Nurul Huda. So name is link sound. I like chocolate and cheese. I like chocolate and cheese. I like chocolate and chocolate. Teh kan? Teh. N itu vowel konsonan. Jadi bisa disambung. Chocolate and chocolate and chocolate and chocolate and I like chocolate and cheese. Gitu. I want a chocolate. I want a chocolate. Bukan I want a chocolate, tapi I want a chocolate. This class is awesome. Ini dua nih. Class is dan is awesome. Berarti ada dua link sound. This class is awesome. Dua kali. This class is awesome. This class is awesome. This class is awesome. Untuk bisa seperti bule, kita link sound kan. This class is awesome. This class is awesome. So, links tersambung. I will go shop. Ini yang kalau tidak tersambung kayak gini. I will go shopping in Dubai someday. I will go shopping in Dubai someday. Yang pakai link sound, dia akan terdengar seperti ini. I will go shopping in Dubai someday. Ingat, shopping in. I will go shopping in Dubai someday. Shopping in. I will go shopping in Dubai someday. I will, atau bisa juga I will itu bisa disingkat jadi I'll, I dan apostrof double L, I'll go. Masih lidah kita akan bahkan ada dosen yang dulu ngomong kita harus senam wajah dulu sebelum belajar pronunciation gitu agar muscles-nya terbangun jadi mudah ngomong I'll karena kita nggak punya I'll di bahasa Indonesia. I'll go shopping in Dubai someday. Ini juga ada dua nih. I am an engineering student. I am an engineering student. Itu ada MN, I am, MN, I'm an, I am an, bisa juga.
I'm ini bisa jadi disingkat juga jadi I am, bisa disingkat jadi I'm. Terus di sini ada MN, M, akhirnya vowel, konsonan ya. Terus ada N yang vowel, vokal, jadinya I'm an. Setelah itu, setelah N, ada lagi yang menimbulkan masalah bagi kita orang Indonesia, itu engineering. Engineering itu juga ada vowel di depannya. Sebelumnya ada N, terus abis itu ada N. Sebelumnya ada konsonan N, lalu setelah itu ada vokal N. Jadi ada dua nih. I am an engineering student. I am an engineering student. So like that. I am an engineering student. So I am an engineering student. So, I'm an engineering student. Beda kan kalau dengan I am an engineering student. Dengan I am an engineering student. I'm an engineering student. I'm an engineering student. Yes, I'm an engineering student. Can we repeat? Yes, let's repeat together. Okay. Silakan di-unmute, unmute. Sudah, silakan di-unmute. I am an engineering student. I am an engineering student. I am an engineering. I am an engineering student. I am an engineering student. Good. My name is Nurul. My name is Nurul. Yes, kayak my name is kan, tapi emang gitu. My name is, emang kita benar-benar ngomongnya my name is, bukan my name is. My name is. I like chocolate and cheese. Chocolate and. I like chocolate and cheese. Chocolate and cheese. That's correct. Chocolate and cheese. I want a chocolate. I want a chocolate. Good. This class is awesome. This class is awesome. This class is awesome. Kayak kita bilang tapi agak monyok. Awesome. Kayak bilang asem tapi awesome. This class is awesome. Kita bilang atau awesome. Everything is awesome. Ada lagu Lego. Everything is awesome. Lagu film Lego. Sorry, This class is awesome. This class is awesome. Good. This class awesome. Okay, good. I will go shopping in. Okay, shopping in ya. I will go shopping in Dubai someday. I will go shopping in Dubai someday. In Dubai someday. I will go shopping in Dubai someday. I will go shopping in Dubai someday. Good job. Okay, kita coba next ya. Next. Ini kayaknya butuh langsung nih, emphasize kalau salah. Iya, teman si Kay juga ada tutorial dia sayang. Okay, next. Sata? Tolong. Alright, emphasize. Nah, jadi ada penekanan di bahasa Inggris. Kalau kita tadi link sound, itu untuk orang ngomong biasa aja normal. Tapi kalau ketika kita mau emphasize sesuatu, kita akan pisahkan gitu. Kayak gitu. Bukan, kita tergantung kata-kata mana yang akan kita emphasize. Misalnya gini, I want a chocolate. Yang tadi yang biasa aja, I want a chocolate. Itu biasa aja. Tapi kalau kita mau emphasize coklatnya, coklat bahasa Inggrisnya chocolate. Kita pakai chocolate. Chocolate bukan chocolate. Sorry, chocolate. Kita pakai itu kelihatan kalau sudah? Oh sorry, di layarnya saya. Bentar. Ya Allah, Fatih.
Sorry, ada sinyal kayaknya. Sinyal mungkin. Ada E dan ada E. Jadi, coba lihat monitor saya. Ini ada E, ada E. Sedangkan chocolate kita pakai E. Chocolate. Bukan coklat. Kalau orang Indonesia bilangnya coklat, orang Inggris bilangnya chocolate. Chocolate. Kalau E itu kayak E apa ya? Nanti ketemu. E chocolate. Chocolate. Jadi kalau I want a chocolate. I want chocolate. I want a chocolate. Dulu saya bilang pedang itu pedang. Nah, ini nih P nih. Kalau karena terpengaruh dialek Minang saya ya. Chocolate. Sinyal ya? Iya terlihat. Sorry. I'm sorry ya sinyal. Jadi kalau kita orang Minang mesti belajar dulu nih yang E nih, karena kita nggak punya. Nah kan di suku lain di Indonesia punya yang coklat. Nah, bukan juga coklat. Oke. Next, I want a chocolate. Kalau kita mau emphasize coklatnya, I want a chocolate. Kita emphasize ya. Saya maunya coklat. I want a chocolate. I want a chocolate. Jadi maksudnya di situ adalah saya maunya coklat, bukan air, bukan juga pangsit. Jadi I want a chocolate. Nah, saya maunya coklat. Nah, gitu kira-kira. Saya mau coklat. Nah, kalau mau one-nya, jadi one-nya kita emphasize. I want a chocolate. I want a chocolate. Yang dia emphasize-nya adalah one-nya tadi. Saya maunya coklat. Saya mau coklat, bukan saya nggak mau. Sayanya mau. I want a chocolate. I want a chocolate. I want a chocolate. Good. Great. Nah, selanjutnya I want a chocolate. Nah, satu aja coklatnya nggak 1000. I want a chocolate. Saya maunya satu aja coklat, nggak sebox, satu aja satu-satu. I want a chocolate. Nah, gitu. Itu untuk penekanan. Mungkin untuk praktisnya saya copy itu aja salah ya. Saya rekam aja ya. Lanjut dulu ya. Lanjut ke jadi mana size. Ini nih. Aisyah eats a banana. Aisyah makan pisang. Aisyah eats a banana. Aisyah eats a banana. Yang makan pisang tuh Aisyah, bukan si Budi, bukan si Otong, bukan si Anto. Jadi Aisyah eats a banana. Kita emphasize-nya di Aisyah. Aisyah eats a banana. Aisyah eats a banana. Jadi Aisyah makan pisang, bukan dia menggambar pisang, tapi dia makan pisang. Kita emphasize-nya di makannya. Aisyah eats a banana. Aisyah eats a banana. Aisyah eats a banana. Aisyah makan pisang, bukan makan jarum. Kayak gitu. Dia makannya pisang. Aisyah eats a banana. Aisyah eats a banana. No, like that. Aisyah eats a banana. Kita emphasize-nya di banana. Ini Aisyah eats a banana. Aisyah eats a banana. Satu banana, bukan sesisir. Nah, Aisyah eats a banana. So, like that. Lanjut ya. Suara meninggi pada end. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia, kita nggak bilang end itu. Saya maunya jeruk, habis itu dan melon, dan anggur, lalu semangka. Kalau orang biasa aja kan, datar aja. Tapi kalau orang Inggris, itu naik gitu suaranya. Jadi
I want a melon, an orange, and grapes, and a watermelon. Jadi naik, baru turun. Udah naik, suaranya naik, habis baru turun. Saya maunya saya ulangi ya. Saya maunya jeruk, melon, pisang, sama anggur. Jeruk, melon, pisang, dan anggur. Biasa aja. But they say, I want an orange, a melon, a grape, and a strawberry. Lupa tadi apa ya. Jadi naik ya. I want a strawberry, an orange, a melon, and a grape. Jadi naik. Suaranya meninggi pada end. Kalau kita mau sequence, ada beberapa, dan itu done ya, itu dinaikin suaranya. Jadi kalau misalnya, I want to visit Mecca, Medina, my son, dibangun. I want to visit Mecca, Medina, Al-Aqsa, and Istanbul before I die. Jadi naikkan yang N itu dari naik rendah, naik ke atas, baru turun. My sons want to buy a toy car. My son want to buy a toy car, a puzzle, a Lego box, an illustrated box, and a toy motorcycle. Jadi sesak nafas ya. Itulah. So my son want to buy a toy car, a puzzle, a Lego box, an illustrated book, and a toy motorcycle. So it's increased. Nanti insya Allah direkamkan suaranya. Lanjut ya. Common mistakes in the pronunciation. Nah, kalau ini nggak apa-apa nih di-unmute. Listening. Most of us sometimes say listening. Sampai dulu juga kalau saya dulu bilang listening juga. Listening. Yang benar ada listening. Nggak ada suara T di sana. Listening. Listening. I'm listening to Muratal. I'm listening to Muratal. Listening. Bukan I'm listening to Muratal, but listening. Good. Answer. It's not answer. Answer. Tidak ada W di sana suaranya. W, no W. Answer. Answer. Kayak Jawa. Kita bilangnya Jawa ya. Kalau Minang misalnya. Jawa. Answer. Good. Hi. Bisa lah. Hi. Tidak ada G-nya dihilangkan. Hi. Persis sama kita bilang hi. Hi. Sama itu. Jadi kapan kita tahu itu hi dan hi tinggi, tergantung konteksnya nanti. She. Orang Indonesia kadang malas ngomong kayak shin, padahal she itu bisa disamakan dengan shin, agar kita asosiasinya mudah. Si one, kadang-kadang kita terpleset juga kan? Kadang-kadang kita terpleset she, kita tahu bacanya she, tapi karena malas ngomong ya, jadi kita bacanya si. She talk to me. Nah, we say she. Ingat aja kalau kelihatan SHE itu, kita baca, ingat aja huruf Arab shin. Oh ya, she. Nggak ada lagi si. She itu melihat. She dia. Daftar. I have a daftar. What a daftar? It's a daughter. American, they're going to say daughter. Terserah ibu-ibu ya, mau pilih American atau yang British. Kalau orang Inggris bilang daughter. Ada teh ya. Daughter. Kalau orang Amerika, tehnya ganti jadi D. Daughter. Inggris. Kalau British, kalau American jadi daughter. Ini agak susah nih. C-A-N-K, ini juga jadi masalah bagi kita. Karena dia bilang can atau can't. Bisa dan gak bisa itu sesuatu yang bahaya kan kalau kebalik. Can't. Ini ada American accent. Can't. Sorry. Oh, putus ya. Halo. Dengar. Oke, can't. Itu untuk nggak bisa. Can't. Kalau orang British dia bakal bilang can't. I can't tell you. I can't hear you. Yes. I can't hear you. Tapi kalau orang American dia bakal bilang I can't hear you. Can't. Itu American. Kalau British ingat aja kan, tapi ada tanya sedikit. Can't. I can't say that. I can't do that.
I can't do that. British, I can't do that. No. Sorry. American are going to say, I can't do that. No. I can't do that. No. British are going to say, I can't do that. No. Sorry, I can't do that. No. That's how British. Next, can. Kalau can kayak Jawa. Kita anggap saja dia tadi Jawa. Ini bukan rasis. Saya nggak rasis, cuman biar mudah aja. Besar itu Minang. Yang halus itu Jawa. So we say, can. Oh, sorry, can. Bukan can. Oh ya, can. Yang agak biasa aja. Indonesia standar. Can. I can. Well, I can do that. I can do that. I can't do that. Itu tidak. I can do that. Itu bisa. Can. Terakhir, with. Ini nanti insya Allah kita belajar. Itu bukan with. Bacanya with. Insya Allah next time. Di next time. Terakhir, the. Ini anggap aja ada za, temannya da. Za. Jadi, za bahasa Arab. Huruf za. Nah, kita kelihatan za. Jadi aja dipindah aja ke situ jadi the, them, their, to the, gitu. The, ada vibrasi, persis seperti letak suara the. Ya nanti awak telepon Ustazah ya. Kami sedang ada rapat lah. My son is awake. The, so it's the. Okay, next. Ini untuk terakhir. Ya, ini 5 untuk menit sedikit lagi grammar ya. Ya, 5 menit lagi. Nanti questionnya di grup aja ya, Ustazah, ibu-ibu semua. Ya. Grammar gift kayak ya sedikit grammar kayak perbedaan and they. Sorry, a and the. Itu untuk benda secara general, sedangkan the bendanya udah jelas. Misalnya, I want a stiletto. Orang Amerikan bilangnya I want a stiletto. British are going to say I want a stiletto. So I want a stiletto. Bulan Mei. Sepatu yang tingginya 15 cm atau 30 cm itu namanya stiletto kan. The stiletto I want is from Louis Vuitton. Bahasa Prancis. Louis Vuitton. The stiletto I want is from Louis Vuitton. Harganya enggak tahu 6 juta, 60 juta, tak tahulah. Saya mau pakai. Sakit kaki lah. Bisa untuk beli buku lah segitu, Bang. I want a stiletto. Saya maunya stiletto, sepatu tinggi 30 cm. The stiletto I want is from Louis Vuitton. Jadi udah jelas kan stilettonya? Iya, tunggu bentar Rena ya. Nanti pakai laramnya. So, the stiletto I want is from Louis Vuitton. The stiletto. Jadi kalau stiletto secara umum, itu pakai kita stiletto. Tapi kalau udah jelas stilettonya maunya mana, kita bilangnya pakai the. Okay. That's all, insyaAllah voice-nya akan saya rekam kemudian untuk teman-teman praktis. Kemudian mohon maaf ini jadi molor, mungkin kedepannya akan saya fixkan lagi untuk penyampaiannya seperti itu. Dikembalikan ke Ustazah, ya keep practicing, kita bertumbuh dan butuh praktis untuk bertumbuh. Okay, thank you, jazakumullah khair, yang benarnya itu datang dari Allah, dari saya pribadi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Aisyah, to Ms. Nurul Huda. Thank you, us today. That may be useful for all. Finally, we come to the this class. As a presenter, I'm very sorry if there are mistakes in bringing this class. And let's close this event with istighfar and doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Thank you for your attention, Ma'am. Thank you, Nia. Forget the fear in the past and try to be someone new. Keep smart, and inshallah we'll meet Saturday
5 September 2020. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.